Fujianti Utami putri sukses permalukan Satria Mulia yang dianggap kelewatan ngurusin hidup orang lain tersebut. Setelah viral video tersebut, Fujianti Utami putri langsung geram terhadap perilaku tidak baik Satria Mulia tersebut. Si Aisar mah mukanya tua, guys. Gak usah repot-repot mas, sampai ngurusin keriputnya Aisar Khalid. Hajar. Aisar Khalid itu uangnya banyak, kalau cuma botox, aduh, kecil mas. Tinggal kulitnya semulus bulu angsa. Si Aisar di sini tinggal di mana ngekos? Aduh, nih rumah Raja Bangsawan 3 lantai di Ragunan. Selain itu, Anas Khalid skakmat Satria Mulia saat tanggapi video Satria Mulia hina Aisar Khalid muka keriput di media sosial miliknya tersebut. Jelang pernikahan Frans Faisal dengan Indah Tri Pertiwi, keluarga Fuji menggelar acara pengajian pada Sabtu, 25 Januari 2025, di rumah. Acara pengajian ini digelar secara tertutup untuk keluarga dan kerabat. Dalam acara pengajian tersebut, Frans Faisal juga meminta restu dan doa dari kedua orang tuanya. Dia juga sempat memberikan sambutan pasca sesi pembacaan ayat suci Al-Quran dan tausiah. Papa, Mama, Ai, Uti, Gala. Frans mau nikah lagi, ya ucap Frans Faisal diduga gugup. Di samping itu, kedua orang tua Frans Faisal juga ikut berbicara. Mereka tampak menyampaikan sejumlah doa dan harapan sekaligus memberi wejangan pernikahan. Semoga kamu jadi anak yang hebat, anak yang kuat dalam segala hal, dan menjadi sukses untuk selama-lamanya. Hanya itu yang dapat Mama sampaikan, kata Dewi Zuhriyati. Selepas acara pengajian pernikahan berakhir, Haji Faisal mengutarakan ucapan terima kasih kepada tamu undangan yang telah berkenan hadir. Dia memohon doa kepada tamu undangan agar pernikahan anak keduanya kelak dapat berjalan lancar. Terima kasih pada semua yang telah meluangkan waktunya untuk datang menghadiri undangan kami dalam acara doa bersama demi kesuksesan acara pernikahan Ananda Frans Faisal nanti, ditutur Haji Faisal. Momen acara pengajian pernikahan ini diabadikan keluarga Fuji pada akun Instagram mereka masing-masing. Dalam unggahan Frans Faisal, dia menyertakan kolase foto keluarganya di sepanjang acara pengajian. Pengajian sebelum kawin, bunyi caption singkat yang disertakan Frans Faisal dalam akun Frans Faisal, dilansir pada Minggu, 26 Januari 2025. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian netizen tampak ramai menyinggung nama Aisar Khalid. Itu yang nyempil di pantulan kaca kepala Aisar bukan sih? Tulis seorang netizen. Kan benar, kan? Aisar sakit-sakit ukur baju mau buat baju kondangan tempat udah Frans, ujar netizen lain. Sementara itu, sebagian netizen lainnya menyoroti pilihan diksi yang digunakan Frans Faisal. Dia dicurigai sengaja menggunakan bahasa Melayu alih-alih bahasa Indonesia. Kawin bahasanya, Melayu, si Ono, Aisar Khalid, kan, udah. Kata netizen lain. Kawin bahasa Malaysia, udah ketularan abang ganteng, Aisar Khalid, ujar netizen yang lainnya. Sebagai tambahan informasi, Aisar Khalid jatuh sakit diduga karena jadwal yang padar semenjak Desember 2024 lalu. YouTuber asal Malaysia itu kini tengah dirawat di Eka Hospital, Jakarta. Pertama kali masuk rumah sakit, ditulis Aisar Khalid. Selain itu baru-baru ini Verrell Bramasta dan Fujianti Utami mengungkapkan status hubungan kedekatan mereka yang baru-baru ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, sebelum dekat dengan anak Verrell Bramasta, Fuji dikabarkan dekat dengan selebgram asal Malaysia, Aisar Khalid. Bahkan tak sedikit penggemar lintas negara yang menjodoh-jodohkan Aisar Khalid dengan adik Fadly Faisal. Namun, akhir-akhir. Selain itu, YouTuber Tariq Halilintar kembali jadi sorotan setelah selebgram Fuji didekati YouTuber asal Malaysia, Aisar Khalid. Penyebabnya, suami Alia Mas Said itu disebut belum move on dari Fuji. Penyebabnya, Tariq Halilintar diduga kepo dengan salah satu unggahan Aisar Khalid. Hal ini terekam dalam tayang TikTok @fuas.fans baru-baru ini. Dalam tayangan itu, Aisar Khalid memposting momen ketika memberi kejutan ulang tahun ke-65 untuk ibunya. Kemudian kami sampaikan bahwa hasil penyidikan kita berhasil melakukan penyitaan yang dikuatkan dengan penetapan penyitaan dari pengadilan, yaitu berupa aset properti sebanyak kurang lebih dengan total nilai 1,5 triliun. Kami ulangi, kita telah melakukan penyitaan yang dibuatkan dengan penetapan penyitaan dari pengadilan negeri
dengan total nilai kurang lebih 1,5 triliun yang terdiri dari bangunan tidak bergerak maupun barang bergerak, yaitu kendaraan berupa mobil-mobil mewah yang sudah kami jejer di depan. Penyidik melakukan penyitaan sejumlah aset milik para tersangka yang diduga merupakan hasil dari kejahatan yang meliputi yang pertama dari tersangka AL disita 1 unit mobil senilai 1,5 miliar rupiah. Yang kedua dari tersangka RS disita 2 unit mobil masing-masing seharga 2,7 miliar rupiah dan 690 juta rupiah. 1 buah headband atau ikat kepala senilai 2,2 miliar rupiah dan 1 unit sepeda senilai 777 juta rupiah. Sebelumnya, motivator Mario Teguh didampingi kuasa hukumnya memenuhi panggilan penyidik Bareskrim untuk diperiksa terkait dugaan penipuan investasi bodong Net89. Mario Teguh dicecar 28 pertanyaan oleh penyidik Bareskrim seputar Net89. Di Jumat Berkah, lagi sama bos TikTok, kata-katanya hari ini. Cinta Indonesia, Su. Wonderful Indonesia, Su. Good job. So now Okay, I'm sure it'll pass. Anxiety can be deceiving, it's the demons. Relax. Just ride the feeling when you feel it, beating too fast. It's a throwback. Terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 junto pasal 14. Isinya mengenai fitnah dan penghinaan di media sosial. Tadi kan ada kan yang nge-share perkataan-perkataan bab sifat ngasih ini gitu, ada nge-share, habis itu ada Riko ya, habis itu naikkan dekat tagline ya biar haters tahu. Habis itu ada yang ngasih kayak gitu dengan foto atau video yang di belakangnya Ais yang lagi di Aceh dengan kata 100 juta nyanyi. Itu sebenarnya ya bukan sengaja di repost dengan Ais ya, bukan sengaja di repost dinaik ulang dengan Aisar. Baru ku cek karena tadi sore ramai yang mami baca DM, mami baca DM, mami tolong bilang sama adik Ais, mami tolong, I'm so sorry nggak boleh dibales, tapi mami baca, admin mami baca, terus mami chat adik Ais, mami antar tuh ya, mami antar SSM Glen, adik Ais banyak banget ini yang simpan siur yang jadi huru hara, ini kok di ini fanbase kau, tag kau, terus kau repost ulang dekat kau punya TikTok yang baru ya. Mami kakak tadi kira itu di TikTok orang lain, rupanya di TikTok adek yang baru. Jadi tolong padam ya dek, nanti mengutip kebencian, nanti adek bergaduh dengan sifat adeknya Pu. Oh iya kak, sorry ya kak, adek kak, sorry ya kak, adek apa tadi ya, sorry ya kak, adek nggak baca, adek nge-repost terus karena adek ingat tentang adek yang di Aceh, katanya gitu, yang di Aceh adek nggak baca karena adek cuma baca bawahnya, kepencet ya, adek kepencet katanya gitu itu, terus otomatis dipadam. Guys, kalian udah lihat belum video Aisar yang bacain surat dari fansnya? Itu kan ada doa semoga Aisar berjodoh dengan, udah pasti Fuji dong dia, tapi dia bener-bener langsung ngerem, gak bisa ngomong, gak bisa nyebut nama pujaan hatinya, dia langsung ngerem. Terus kan rame tuh kan orang-orang bilang Fuji, Uti, dia langsung bilang semoga berjodoh dengan dia. Nggak nyenggol, nggak makan. Gimana sekarang? Udah nyenggol? Udah bisa makan belum? Enak kan tak dibaikot? Enak kan tak sekarang terkenal karena dihujat? Enak kan tak sekarang nyenggol orang baik, ya kan? Dan enak kan tak sekarang nyenggol almarhum? Nah, itulah sebab dan akibat. Sudah nyenggol kan? Berarti sudah makan kan? Kenyang. Makanya tak berhati-hatilah
dalam berbicara, berhati-hatilah dalam membuat konten, dan berhati-hatilah dalam membuat statement ya. Anda itu public figure. Oke, ini buat Ata ya. Jangan ya Tak, kalau nyenggol orang baik itu nggak baik ya Tak ya. Nggak nyenggol nggak makan. Nah sekarang nyenggol kan, gimana, sudah makan belum sekarang, atau mau tak suapin? Nah oke ya Tak, jangan ya Tak, nggak baik nyenggol orang baik, apalagi si Fuji sama Vanessa yang udah almarhum. Nggak boleh ya Tak, dilarang. Oke, nggak boleh ya Tak nyenggol-nyenggol ya, nanti nggak makan beneran loh. Guys, fansnya Fuji dari Sabang sampai Merauke, bahkan internasional yang ada di Singapura atau Malaysia ya, mohon maaf ya, kalau bisa bijak dalam melihat sosial media, bijak dalam melihat berita-berita opini atau fakta ya, seperti ini. Mari kita baca. Lagi-lagi Fuji sindir Alia kena mental disentil Fuji, hatinya busuk. Mohon maaf, yang punya akun ini, yang buat seperti ini ya, minta tolong dong di speak up ya. Jangan suka ngadu domba orang. Jangan buat VT-VT yang kemarin-kemarin, yang tahun yang lalu itu sebagai aduan pacuan untuk mengadu domba ya. Sound ini setahun yang lalu, sound ini setahun yang lalu, terus diadu domba gitu kan, nggak enak ya. Ini kan banyak nih fans-fansnya Fuji, emak-emak ya, orang-orang awam di sini banyak juga orang-orang awam ya, nggak paham sama sekali, dia cuma ikut ngehujat, ikut orang ribut dia ikut. Tahu kan fansnya Fuji sekarang disebut fans barbar. Aku tahu kalian sayang sama si Fuji, aku juga sayang sama si Fuji ya. Aku fansnya Fuji juga, Jadi mohon maaf, jangan ada ngejatuhin antara si A sama si B. Mereka hubungan sampai sekarang baik-baik aja kok ya. Aku juga fansnya si Fuji, aku nggak ada berlebihan buat ngehujat orang, aku nggak suka gitu loh. Jadi kalau bisa, kalau belum tahu berita apapun ya, jangan ikut-ikut tulis di kolom komentar ya. Kalau kita nggak tahu beritanya, cari dulu di sosial media atau di Google segala macam, di YouTube-nya masing-masing ada. Jangan orang ngehujat, kita ikut ngehujat. Iya betul apanya? Orang kita nggak tahu puncaknya apa kok ikut-ikut komentar orang. Betul kasihan, nanti mereka jadi berantem, jadi panjang ceritanya, persoalannya jadi panjang lagi, pusing semua fansnya si Fuji sama fansnya si Kak Alia ya. Jangan dong dihujat, kasihan mereka ya. Ya memang kalau kamu fokus sama si Fuji ya fokus aja, jangan ngehujat orang ya. Aku kayak gitu kok, aku fansnya si Fuji, aku fokus aja sama si Fuji. Aku buat konten-konten tentang si Fuji, udah cukup. Oke? Oke, mohon maaf ya kalau ada kata yang salah ya. Terima kasih. Sar, kau lagi di mana? Aku lagi di kampung kau nih, Malaysia. Ini aku mau pulang ke Indonesia, nunggu pesawat. Sekarang di sini udah jam 5 pagi, Sar. Katanya kau lagi sakit ya, Jakarta. Terus tadi aku lihat di situ orang, aku ditandai. Katanya nggak ada yang nengokin kau ya di saat kau sakit, teman-temanmu di Jakarta. Kalau ada aku, Sar, kurusin, ku buat kau kayak adekku sendiri. Kau tau nggak, Sar? Orang yang peduli dengan orang yang sakit-sakit di perantauan itu cuma orang-orang yang merantau. Nah, kalau kan merantau tuh dari Malaysia ke Jakarta, ya kan? Nah, itu pun belum tentu juga orang yang merantau itu bisa peduli. Kadang-kadang ada juga orang yang cuek. Nah, mulai dari sekarang belajar, jangan terlalu baik sama orang, paham? Udah? Udah mulai. Zal pakai baju iPhone. Nanti dulu. Banyak kali rambut ini udah tadi mau potong, tapi antriannya ramai. Banyak kerjaan lagi, nggak sempat. Zal, kau bantu jangan. Dia ngambil lagi ya. Mak glowing kali mukanya. Keringat ya. Januari. Bulan depan? Februari.
Bulan depan kan Februari. Terus ada A. Terus A itu angka keberapa? Satu. Februari. Iya. Ada apa itu? Satu. Jawabannya. Tanggal 1 Februari jadi pensil. Iya. Oh iya benar. Oh iya. Artinya ada hitam di atas putih. Selain itu, baru-baru ini Verrel Bramasta dan Fujianti Utami mengungkapkan status hubungan kedekatan mereka yang baru-baru ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, sebelum dekat dengan anak Verrel Bramasta, Fuji dikabarkan dekat dengan selebgram asal Malaysia, Aisar Khalid. Bahkan tak sedikit penggemar lintas negara yang menjodoh-jodohkan Aisar Khalid dengan adik Fadly Faisal. Namun, akhir-akhir ini Fuji terlihat dekat dengan Verrel Bramasta. Bahkan Verrel Bramasta mengajak Fuji untuk berkeliling gedung DPR RI lantas. Banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana reaksi Aisar Khalid melihat kedekatan Verrel Bramasta dengan Fuji. Hingga pada akhirnya, Fuji belak-belakan membongkar status hubungannya dengan Aisar Khalid maupun Verrel Bramasta. Dalam perbincangan yang penuh tanya jawab antara Fuji dan Verrel Bramasta, terungkap status hubungan adik Fadly Faisal dengan Aisar Khalid. Di hadapan Verrel Bramasta, Fuji mengaku tidak memiliki hubungan khusus dengan pria tersebut. Ketika ditanya oleh Verrel soal status hubungannya, Fuji dengan tegas menjelaskan bahwa ia memang tidak sedang dekat dengan siapapun. Meskipun sempat ramai kabar mengenai kedekatannya dengan Aisar Khalid, namun Fuji mengaku tak memiliki pacar. Verrel, yang tidak langsung percaya dengan pengakuan Fuji, kembali bertanya mengenai Aisar Khalid, yang sempat dikabarkan dekat dengan Fuji. Namun, Fuji tetap mengklarifikasi bahwa hubungan mereka hanyalah sebatas teman. Gak mungkin. Jadi yang kemarin tuh bukan ya? Tanya Verrel lagi. Fuji mengonfirmasi bahwa kedekatannya dengan Aisar hanya sebatas pertemanan. Teman aja sih, teman aja, tegas Fuji. Sementara itu, Verrel juga membuka sedikit tentang kehidupannya sendiri, mengungkapkan bahwa dirinya pun tidak sedang dekat dengan siapapun saat ini. Ketika Fuji bertanya apakah Verrel merasa trauma setelah hubungan sebelumnya, Verrel menjawab dengan santai. Waduh, kayak lagu itu dong trauma, menunjukkan bahwa meskipun ia tidak sedang menjalin hubungan, itu bukan karena trauma, melainkan lebih kepada fokus pada hal-hal lain. Percakapan ini pun menunjukkan bahwa meskipun keduanya sempat disorot dalam berbagai spekulasi hubungan dengan orang lain, baik Fuji maupun Verrel kini mengonfirmasi bahwa mereka lebih memilih untuk tidak terlibat dalam hubungan asmara yang serius untuk sementara waktu. Intip perbandingan harta kekayaan dari Verrel Bramasta dan Aisar Khalid yang dirumorkan memiliki hubungan dekat dengan Fujianti Utami. Ramai dirumorkan dengan selebgram asal Malaysia, Aisar Khalid. Fuji akhir-akhir ini justru tampak dekat dengan Verrel Bramasta. Keduanya sempat menghabiskan waktu bersama mulai dari olahraga hingga jalan-jalan bersama. Bahkan, Verrel Bramasta yang kini menjabat sebagai anggota DPR